Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Aulia Utami dari mahasiswi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dengan NPM 7142303 dari kelas 2A D4 Teknik Informatika, mata kuliah Etika dan Manajemen IT. Pada video kali ini, saya akan membahas atau menjelaskan mengenai pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, saya akan menjelaskan. Nah, yang pertama, saya akan membahas mengenai pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang dimana kasusnya food vlogger Code Blue. Ia dilaporkan oleh sebuah toko roti atas tuduhan menyebarkan berita bohong atau hoaks melalui media sosial. Nah, saya mengambil eh, kasus ini dari sumber dari berita Antara News. Nah, kronologi kasusnya pada 31 Desember 2024, pemilik toko roti Claremont melaporkan Kutlu atas dugaan penyebaran berita bohong melalui media sosial. Kutlu menuduh Claremont menyumbangkan roti basi ke panti asuhan yang kemudian diketahui tidak benar. Kemudian, pada pemeriksaan polisi, Kutlu sebagai saksi terlapor pada 11 Maret 2025, ia membantah melakukan pemerasan dan menyatakan bahwa permintaan pembayaran sebesar 350 juta adalah penawaran kerjasama, bukan ancaman. Lalu, pada 26 Februari 2025, Kotbu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Claremont melalui media sosial, mengakui kesalahan dalam menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoax. Nah, selanjutnya, Claremont mengklaim mengalami kerugian material sebesar 5 miliar akibat ulasan negatif dari Code Blue, termasuk pembatalan kontrak dan mitra bisnis dan penurunan reputasi perusahaan. Nah, kemudian proses hukum yang berlangsung terdapat mediasi pada tanggal 18 Maret 2025, yaitu dilakukan mediasi antara Claremont dan Coldplay di Polres Metro Jaya Selatan. Namun, Claremont memutuskan untuk tetap melanjutkan proses hukum demi menjaga reputasi bisnisnya. Kemudian langkah hukum selanjutnya, Claremont mempertimbangkan untuk menempuh jalur perdata guna menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Namun, sehingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai gugatan perdata yang diajukan. Nah, dari kasus ini, Kotblu disangkakan melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, dan ras, dan antar golongan, atau yang dimaksud SARA. Kemudian, pelanggaran pasal ini diancam dengan pidana paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, analisis hukum dari pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ini bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi elektronik yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.
Dalam kasus Code Blue ini, meskipun konten yang diunggahnya tidak secara eksplisit menyebar kelompok berdasarkan SARA, penyebaran informasi yang tidak benar dan merugikan pihak lain tetap dapat dianggap sebagai pelanggaran jika memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Namun, pentingnya untuk dicatat bahwa penerapan pasal ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tindakan hukum tidak menghambat kebebasan berekspresi. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum perlu menilai apakah konten yang diunggah benar-benar memenuhi unsur-unsur pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, kemudian dari kasus ini terdapat korelasi dengan profesi di bidang IT. Yang pertama, di etika digital dan tanggung jawab sebagai profesi IT. Dari aspek etika profesi, yaitu profesional IT harus memahami dampak sosial dari sistem atau konten digital mereka buat atau sebar. Kemudian dari aspek verifikasi konten, yaitu seperti konten developer, digital marketer, maupun software engineer yang menangani sistem publik, baik blog, web, platform medsos, harus memastikan kebenaran data atau informasi yang disebarkan. Kemudian dari aspek cyber awareness, pekerja IT itu perlu memahami dan menerapkan hukum cyber seperti Undang-Undang ITE untuk menghindari resiko hukum saat mengelola platform digital atau data pengguna. Kemudian korelasi yang kedua yaitu peran profesi IT dalam mencegah kasus serupa. Yang pertama, peran developer yaitu membuat sistem moderasi konten otomatis yang dapat mendeteksi konten hoax atau berpotensi menimbulkan permusuhan. Peran yang kedua yaitu cyber security analyst, yaitu untuk menjaga agar platform tidak digunakan untuk menyebarkan fitnah, hoax, doxing, atau ujaran kebencian. Peran yang ketiga yaitu ada digital content manager yang bisa untuk menyusun kebijakan dan SOP penerbitan konten yang etis dan sesuai hukum. Yang terakhir ada data analis, yaitu mengkaji tren penyebaran informasi negatif untuk memberikan insight kepada pengelola platform. Nah, kesimpulan dari kasus ini menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan informasi melalui media sosial, terutama bagi para konten kreator. Penyebaran informasi yang tidak akurat dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Selain itu, kasus ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang batas-batas kebebasan berekspresi dan tanggung jawab dalam bermedia sosial. Nah, untuk pembahasan kasus ini, saya mendapatkan sumber dari 5 berita. Yang pertama ada Antara News, yang kedua Republika, yang ketiga Kompas TV, yang kelima Kompas.com, dan yang terakhir Hukum Online. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang atau akhir kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya passion di dunia IT, coding, atau bahkan UI UX? Gak usah bingung, gabung ke D4 Teknik Informatika Ulbi, kuliah seru, tugas kreatif, dosen asik, dan bahkan ada project keren yang bisa bikin kamu terjun langsung ke dunia industri digital. Yuk bareng aku di D4 Teknik Informatika Ulbi. Bye-bye!